Selamat pagi, selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita bersama-sama akan mengadakan pesta perjamuan Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara sebagai hamba Tuhan tidak ada saudara yang tidak ingin diberkati. Karena lewat perjamuan Tuhan ini setiap kali kita makan perjamuan yang Tuhan sudah sediakan, kita mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka hati kita. Hari ini pasti saudara akan menerima berkat yang luar biasa. Karena darah domba Allah itu sudah tercurah bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, selamat beribadah dan saya katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, selamat pagi. Kembali lagi kita akan ibadah pada pagi ini. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati kebersamaan Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah pimpin kita. Dan hari ini kita akan memuji, memuliakan Dia. Saya undang jemaat Tuhan baik yang di rumah, mari kita mau bangkit berdiri, kita akan pujikan Ku Beri Kemuliaan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Perbuatanmu ajaib.
dengan puji-pujian. Engkau berkati ibadah pada pagi ini. Jemaat-Mu yang sudah memberikan hati, mereka yang sudah siap Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Urapi mereka, urapi dengan kuasa-Mu. Biarlah mereka boleh masuk di dalam hadirat-Mu dan Kau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, mari kita mau pujikan. Bersama Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, apapun kita mampu, apapun kita bisa. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama pujikan pujian ini. Amin. Haleluya. Oh puji Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Katakan bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara. Amin. Haleluya. Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Katakan Dia anak domba. Yesus anak domba. Amin. Haleluya. Percaya dengan kuasa darah Yesus. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Yesus anak domba. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala. Tuhan Dia Raja segala Raja. Haleluya. Puji Tuhan, Raja segala Raja. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita mau bangkit berdiri. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang sakit hari ini, pagi ini, percaya dengan yakin Allah menjamah dan Allah menyembuhkan. Mungkin ada yang susah, dengan iman kita katakan Tuhan akan menguatkan. Mari kita pujikan, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Glory bagi Dia. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh
disembuhkan. Disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi dia yang lemah. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi dia yang lemah. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi dia. Tiada yang mustahil bagi dia. Tiada yang mustahil bagi dia. Amin, haleluya. Puji Tuhan, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita meyakini, kita percaya, ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau
pada pagi ini akan terjadi atas hidup saya dan saudara. Amin. Disediakan bagiku, ku diangkat Dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang menopang kami. Layakan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hati kami. Urapi pendengaran kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu pada pagi ini. Kami haus, kami lapar, kami rindu. Diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tentunya bergairah bukan di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kalau di beberapa waktu kita bicara tentang ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Untuk mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan, yang pertama kita harus hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, tentunya kita harus menanggalkan segala beban yang menjadi perintang dalam hidup kita. Saudara-saudara, beban dosa, beban kesia-siaan ke dalam kehidupan, kita harus bisa mewarnai kehidupan kita dengan hal yang berguna karena Tuhan menginginkan kita menjadi kesaksian di dalam hidup ini. Yang ketiga, kita harus betul-betul memisahkan diri dari kehidupan lama kita, saudara-saudara. Ya, seperti Abraham dengan Lot yang memisahkan diri. Saudara-saudara, kita dapat melihat Lot yang begitu saja ingin memenuhi keinginannya dengan Sodom dan Gomoranya tanpa bertanya dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Semuanya menjadi tidak berguna, saudara-saudara. Tapi kita melihat Abraham walaupun situasinya krisis, bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan bisa menggantikan masa krisis itu dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan anak cucu diberkati oleh Tuhan. Ketika kita betul-betul ada di dalam kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara, membangun hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Itu memerlukan penyerahan yang penuh. Bukan itu saja. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memahami bahwa Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya. Tuhan telah memberikan kepada kita penolong. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan memberikan penolong kepada kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang dapat memberikan dampak di lingkungan kita. Sebagai kesaksian hidup. Sebagai anak Tuhan, selayaknya kita memiliki kesaksian hidup. Yang tentunya berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita membaca di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11 berbunyi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu dorongan pada saat hari ini. Bahwa kita tidak dapat melakukan segala sesuatu hanya dalam kemampuan diri kita sendiri. Kita seringkali memiliki mimpi, memiliki visi, memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Tetapi proses itu tidak tiba-tiba saja mudah. Sampai
Roma 12 ayat 11 mengatakan janganlah, hendaknya kerajinanmu kendor. Ada satu proses di mana pergumulan terjadi, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga memberikan jalan keluar, saudara-saudara, yaitu biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan mau roh kita berapi-api. Tuhan mau roh kita itu berdaya guna. Roh kita yang pribadi kita itu kecil, saudara-saudara. Kalau kita melihat dalam trikotomi manusia, ada roh, jiwa, dan tubuh. Roh berbicara tentang intimasi kita dengan Tuhan. Tubuh berbicara tentang, jiwa berbicara tentang kehendak pikiran, emosi. Dan tubuh bicara tentang aktivitas yang dapat dilihat. Jiwa dan tubuh dapat berdaya guna dengan maksimal kalau roh kita ada intimasi dengan Tuhan. Roh kita melekat dengan Tuhan. Tuhan mau roh kita menyala-nyala, saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang biasa-biasa, suam-suam kuku. Dan dia tidak mau roh kita menjadi padam. Karena beberapa hal, kalau kita melihat di dalam Wahyu, saudara-saudara, jemaat Efesus sudah melakukan banyak hal. Mujizat luar biasa. Mereka mendapatkan karunia untuk membedakan mana nabi palsu dan bukan nabi palsu. Sedemikian rupa giat mereka, saudara-saudara. Tapi ada satu hal yang Tuhan kritisi. Yaitu kenapa mereka menjadi suam-suam kuku. Hidup kebangunan rohani di dalam kita itu harus stabil. Harus matang betul. Itu terjadi kalau kita betul-betul ada di dalam intimasi dengan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Masalahnya sebagian orang sedang kehilangan apinya. Hari ini ada pesan bagi kita. Mari kita betul-betul kembali menyalakan api. Visi gereja menjadi gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Tidak akan terjadi, saudara-saudara, kalau kita tidak menyala-nyala. Tidak menyalakan api, yaitu api Roh Kudus. Api Roh Kudus kita menjadi menurun. Tidak terjadi, saudara-saudara, kebakaran rohani. Kebakaran rohani. Energi rohani kita begitu tinggi. Karena kita ada di dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara. Mengapa Tuhan mau kita menyala-nyala? Karena Tuhan tahu pentingnya api. Pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu adalah energi yang besar. Roh Kudus adalah api yang memiliki kemampuan, saudara-saudara, untuk merestorasi, untuk mengubah, untuk menyembuhkan, untuk memberikan tata aturan karena dia adalah penolong di dalam kehidupan kita. Api sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, manfaat api kalau kita melihat secara umum, api membuat kita bisa bertahan hidup. Saudara-saudara, kalau kita melihat di masa tradisional ya, orang untuk menjauhkan dari bahaya, pemburu misalnya atau penduduk asli suku, saudara-saudara, atau orang yang hidup di pedesaan, untuk menghindarkan mereka dari serangan binatang buas, maka mereka akan
menyalakan api sehingga binatang buas tidak berani untuk mendekat. Demikian pula halnya dengan kita. Kita butuh api Roh Kudus menyala-nyala di dalam hidup kita supaya kita bisa bertahan menghadapi tantangan ekstrim. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kita tahu iblis selalu mau membuat kita menjadi lemah, saudara-saudara. Dengan berbagai tipu daya dan tipu muslihatnya. Tuhan mau kita ada di dalam nyala api Roh Kudus. Supaya kita terhindar dari serangan-serangan kuasa kegelapan hari-hari ini. Supaya kita terhindar dari jatuh ke dalam dosa. Tuhan mau memakai umatnya. Saudara-saudara, satu persatu untuk mewartakan suara profetik. Dan kita tahu ketika Roh Kudus turun, kitab Yoel sudah menjelaskan kepada kita. Ada pekerjaan rohani yang luar biasa. Ada suara nubuatan, ada penglihatan, ada mimpi. Setiap orang mendapatkan karunia untuk membeda-bedakan roh. Tuhan memakai saudara dan saya masuk di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa di akhir daripada akhir zaman ini, saudara-saudara. Persiapkanlah hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang apinya menyala-nyala. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, biarlah ketika Tuhan menyatakan, biarlah rohmu menyala-nyala, maka kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau roh saya menyala-nyala. Tuhan kirimkanlah Roh Kudus itu. Terus penuhkanlah. Biarlah apimu menyala-nyala di dalam hidupku. Karena kita melayani Tuhan, saudara-saudara. Melayani Tuhan tanpa Roh Kudus, melayani Tuhan tanpa api Roh Kudus. Maka kita akan menjadi orang yang kelelahan. Identitas kerajaan Allah tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita kelelahan. Bukan melayani Tuhan tetapi melayani gereja. Melayani fisik. Tuhan adalah roh adanya. Yang kedua, saudara-saudara. Ketika api ada di dalam kehidupan kita. Kuasa kegelapan, saudara-saudara, menjauh. Kita berkemenangan karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Maka saudara-saudara, kita menjadi penguasa. Penguasa atas diri kita. Saudara-saudara, penguasa atas daging. Karena daging ini biasanya menyebabkan kita menyimpang kemana saja. Kita menjadi penguasa atas diri kita. Kita menjadi penguasa atas lingkungan kita karena doa-doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menjadi penguasa atas lingkungan kita karena kita dapat memperkatakan perkataan kerajaan Allah. Kebenaran-kebenaran kerajaan Allah. Melalui apa, saudara-saudara? Melalui perbuatan kehidupan kita. Puji Tuhan. Karena manusia memiliki api. Maka api itu mengubah segalanya. Roh Kudus mengubah segalanya. Ada yang mengatakan, ada lagu lama saudara-saudara yang berkata, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Saudara-saudara, ketika kita cinta Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita api yang membakar, yang membara. Kemanapun engkau pergi, maka doamu berkuasa. Kepada engkau yang berdoa bagi orang sakit, maka orang sakit sembuh. Saudara-saudara, mengusir setan, maka setan akan pergi. Saudara, dimanapun Anda berada, kalau ada yang sakit, mari kita mendoakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Api
api itu sudah menyala, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ada yang merasa bebanmu berat, engkau tidak dapat melihat beban itu menjadi ringan. Saudara-saudara, saya berkata kepada Anda, mari bangkitkan apimu. Minta kepada Tuhan engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, maka bebanmu itu akan menjadi ringan dan engkau akan mendapatkan jalan keluar. Puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saat roh seseorang membakar dan menyala, itulah saatnya pengurapan dan kuasa Allah paling mudah mengalir di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Api juga bisa membawa perubahan. Tanpa api hidup kita tidak akan banyak berubah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita menyalakan api itu, dan kita tidak menjadi kendor di dalam melayani Tuhan, maka pengurapan Allah itu akan terjadi dan kita dapat melihat hidup kita pun akan diubahkan. Kita akan membawa berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah menjadi lelah. Apalagi kalau semuanya diberikan kepada Tuhan. Ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang tidak akan pernah bisa berubah sebelum kita berhasil menyalakan api di dalam diri kita. Saudara-saudara, yang keempat adalah bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, membakar kehidupan kita, maka Roh Kudus akan membawa kita kepada satu terobosan yang besar. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau perkatakan, itu akan dilimpahkan kepada engkau. Karena api Roh Kudus itu membakar kehidupan kita. Jangan pernah padamkan api itu, saudara-saudara. Secara rohani api Roh Kudus juga membawa kita mengalami transformasi besar dan masuk ke dalam babak yang baru lagi. Kita bukan orang yang biasa-biasa, ya sudah saya begini saja, cukup menjadi seperti ini saja. Ketika kita dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, engkau dapat melakukan satu terobosan di pekerjaanmu, di pendidikanmu, di masyarakatmu, di keluargamu. Anda akan merasakan betapa sukacitanya kita mengalami api yang Tuhan berikan. Kita dapat lebih peka terhadap kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mintalah kepada Tuhan untuk mengirimkan apinya, saudara-saudara. Ada satu contoh di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39 dan 41. Saya akan bacakan. Ini peristiwa tentang Nabi Elia. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarkanlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang empunya, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Cerita ini, kisah ini terjadi ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah nabi-nabi Baal dipimpin oleh Isabel. 400 nabi-nabi Baal ditambah dengan Asyitoret, saudara-saudara. Mereka berkata tidak ada Tuhan, yang ada hanya berhala-berhala yang disembah. Terjadilah satu pertempuran rohani. Siapa yang dapat
hadir memakan korban binatang pada waktu itu. Biasanya domba, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi ketika nabi-nabi Baal dengan Asitoret, mereka melakukan penyembahan. Mereka menoreh-norehkan badannya dengan pisau sampai berdarah-darah. Tidak ada satu jawaban. Nabi Elia hanya sendiri. Dan inilah doanya, saudara-saudara. Inilah doanya yang barusan kita sudah baca bersama-sama. Dan di ayat 1 Raja-Raja 18 ayat 38 dan 39. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, inilah Allah, Tuhan, dialah Allah. Dan kemudian kalau kita baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan agar api Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita? Kita dapat melihat ketika Elia sendiri berdoa kepada Tuhan, maka api Tuhan itu turun dan membakar seluruh korban bakaran itu. Dibandingkan dengan jumlah 450 nabi-nabi Baal dan Hasitoret, mereka menyembah dengan sia-sia. Tetapi Elia seorang diri dengan kebenaran, maka Tuhan menjawab doanya dan api itu turun. Apa yang harus kita lakukan agar api Tuhan turun, saudara-saudara? Kita akan lihat apa saja yang dilakukan Elia saat sebelum api Tuhan menyambar dari langit. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 35. Ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Datanglah dekat kepadaku. Saudara-saudara, kemudian apa yang dilakukan? Dia memperbaiki mezbah Tuhan. Tadi, saudara-saudara, ketika nabi-nabi Baal melakukan membangun mezbah, sama Elia dihancurkan itu dan dibangun kembali. Korban bakarannya tidak menggunakan minyak untuk membuat mudah terbakar. Tapi Elia membuat hal yang lain. Korban bakarannya disiram dengan air, saudara-saudara. Bahkan di sekitar tempat mezbah itu dibuat parit. Jadi parit itu juga berisi air. Dia menyusun kembali 12 batu, itu bicara tentang suku-suku yang ada di Israel pada waktu itu. Dan saudara-saudara, ayat yang ke-33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu. Ini memotong lembu, korbannya adalah lembu. Dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Ayat 34, sesudah itu ia berkata, penuhilah tempat 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka membuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Artinya, korban tersebut basah kuyup. Kalau kita melihat ilmu kimia, saudara-saudara, korban yang benda yang disiram oleh air tidak akan mudah dimakan atau dibakar oleh api, tidak akan mudah. Ilmu kimia. Tetapi kita dapat melihat di ayat sebelumnya,
Ketika Elia berdoa, maka seluruh korban bakaran itu dilahap oleh api, bahkan air yang di parit itu pun menjadi kering. Saudara-saudara, kalau kita melihat ini, kita juga dapat menarik sebuah pembelajaran. Bahwa kesatuan itu menarik api Tuhan. Ketika kita bersatu hati. Kesatuan kehidupan kita. Satu dengan lain dalam satu kesatuan. Unity. Itu akan menarik api Tuhan. Ketika umatnya bersatu, bersekutu, seperti murid Yesus, mereka berdoa di loteng Yerusalem. Apa yang terjadi? Mereka dilawat oleh Tuhan melalui apa? Pencurahan kuasa Roh Kudus. Ketika kita ada dalam satu kesatuan hati, karena di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 19, Elia menyuruh Raja Ahab mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Ketika kita bersatu hati, bersetuju, bersepakat, maka api Tuhan itu turun. Perlu bersatu hati. Yang kedua, saudara, berani berkorban bagi Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Melayani itu adalah berkorban, saudara-saudara. Memperbaiki mezbah yang telah runtuh, mendirikan kembali mezbah, menyusun kayu, memotong lembu, membuat parit dengan berisi air. Itu adalah, saudara-saudara, korban. Melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Baik secara spiritual maupun finansial. Kita dapat melihat, saudara-saudara, itu dapat menarik hati Tuhan untuk memberkati kita. Itulah yang menyebabkan kita mendapatkan perluasan hadirat Tuhan. Di zaman Musa juga sama, di dalam Imamat 9 ayat 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Di zaman Salomo, saudara-saudara, 2 Tawarikh 7 ayat 1, juga kita dapat melihat kejadian ini. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Bangun kesatuan. Bangun kesehatian. Ketika kita jemaat Tuhan membangun kesatuan dan kesehatian, maka lihatlah hadirat Tuhan turun. Yang kedua, mari kita berkorban. Seperti Elia, sudah ada mezbah itu dihancurkan, dibangun kembali. Saudara-saudara, dibangun kembali. Korbannya yang baru, karena yang lama tidak dimakan oleh api itu dibuang. Ya saudara-saudara, karena tidak bersesuaian. Dan apa yang terjadi? Disiram oleh air, dengan air. Bagaimana bisa terbakar? Tapi ketika itu dilakukan dengan kesehatian. Saudara-saudara, dengan berkorban. Yang terjadi, api Tuhan turun membakarnya. Jadi kalau rindu menerima api Tuhan, maka kita perlu berkorban. Sebaliknya api menjadi padam ketika kita tidak pernah lagi membawa korban kepada Tuhan. Makin kita berkorban, maka makin berkobarlah api di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, berkorban itu merupakan satu tindakan. Jangan kita pikir Tuhan akan memberkati kita dulu baru kita berkorban. Harusnya kita berpikir, apa yang dapat aku berikan kepada Tuhan. Berkorban, saudara-saudara. Anak-anak para tim multimedia, tim musik, tamborin,
saudara pengurus gereja semua, Anda mau diberkati Tuhan, korban api itu turun, maka selayaknya kita berkorban kepada Tuhan. Berkorban apa saja. Karena apa yang Tuhan berikan kepada Anda itu tidak cukup untuk dapat mengukur betapa besarnya Tuhan mengasihi saudara-saudara. Bahkan Tuhan telah memberi api Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Mari kita membangun kesatuan dan berani berkorban bagi Tuhan sampai api Roh Kudus dinyalakan di tengah-tengah kita. Kita maju saudara-saudara. Di bulan ini mari kita maju bersama-sama. Jangan padamkan api. Biarlah apimu berkobar-kobar dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan biarlah firman Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa kita harus tetap menyalakan api kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk menghadapi kehidupan kita saat ini dan masa yang akan datang. Gereja Tuhan harus bangkit dan berperan di dalam setiap kehidupan manusia sebagai tanda syukur atas berkat Tuhan. Karena kita telah menerima kuat kuasa Roh Kudus, maka kita tahu hal itu diawali oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Siapkan hati kita dan kita bersyukur karena kasih-Nya dan cinta-Nya. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba tercurah di Kalvari. Darahnya tebuskan dosaku. Haleluya. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba tercurah di Kalvari. Darahnya tebuskan dosaku. Darah domba, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya tebuskan dosaku.
Bapa Surgawi, kami bersyukur karena cinta yang begitu besar dari Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan berkat-Nya, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Darah-Nya menyucikan dosa kami. Bilur-Nya menyebabkan kami menjadi orang-orang yang dipulihkan, disembuhkan. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan kami makan dan minum perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, seraya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengangkat roti, ini adalah roti manusia. Tetapi kita tahu bahwa ini merupakan satu simbol dari daging Tuhan telah terpecah-pecah bagi kita. Dan di dalamnya ada kuasa, yaitu bilur-bilurnya yang menyembuhkan. Oleh sebab itu, mari kita makan dan bersama-sama dan menerima kesembuhan yang daripada Tuhan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap tetesan darah Tuhan telah menghapus dosa kita. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib menghembuskan nafasnya, maka dunia, seluruh alam raya gemetar, bahkan menjadi gelap. Iblis pun gemetar karena dia tahu ini adalah titik balik kekalahannya. Dan bersyukur kita memiliki Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita dari segala macam kehidupan yang gelap. Dosa kita dihapuskan. Kita menjadi anak kesayangannya, bahkan menjadi ahli waris kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama dengan iman. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh mengingat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oramaya sikira batakaralamaya. Glory haleluya. Kami bersuka cita di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Engkau adalah juru selamat dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami untuk mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami disembuhkan, dikuatkan. Kami dihiburkan di dalam Engkau. Kami mau terus ada di dalam kehendak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau-lah kekuatan kami. Engkau perisai hidup kami. Engkau juru selamat kami. Dan kami berkemenangan karena Engkau Tuhan. Karena pengorbanan-Mu.
Terima kasih. Biarlah kami berjalan terus dengan iman dan pengharapan di dalam Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Sidang jemaat, mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Allahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.